kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Opa Oma? Ada sukacita semua? Amin. Ya, puji Tuhan, kembali lagi bertemu bersama dengan saya, Ibu Elvi dan juga Kak Agnes yang akan melayani persekutuan lansia pada pagi hari ini. Opa Oma jangan bosan-bosan ya melihat kami bertiga yang selalu setia melayani Opa Oma semua dalam persekutuan lansia. Opa Oma, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini pelayan firman kita oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi dengan tema Kawan Sekerja Allah. Opa Oma, mari kita siapkan hati kita untuk memulai persekutuan pagi hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita, Opa Oma. Hanya dekat Allah saja. Mari Opa Oma kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk anugerah dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, terkhususnya untuk semua Opa Oma lansia gereja Pok Citra Grand. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara mereka, menganugerahkan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan mereka hari lepas hari. Pagi hari ini kami kembali bertemu dalam persekutuan lansia. Kiranya Engkau memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Berkati Ibu Pendeta Yosefin yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani sebagai pemusik, singer, pembawa pujian. Tuhan berkati supaya semua yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, dalam persekutuan kita pada pagi hari ini, Kak Agnes bersama dengan keluarganya akan memberikan kesaksian pujian untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan kesaksian pujian dari Kak Agnes dan keluarganya, mari kita naikkan pujian Yesus Kawan yang Sejati. Dia memulai
kesempatan kali ini aku bersama keluarga ingin menyaksikan sebuah lagu, bernyanyi sebuah lagu untuk rasa syukur atas berkat kesehatan, sukacita, dan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Di sebelah sana ada mama kandung saya. Oma. Kemudian di tengah ada abang kandung saya juga, dan kami bertiga di sini ingin menyanyikan sebuah lagu dengan judul Pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yosefin. Kita akan menyambut firman Tuhan pagi hari ini dengan menaikkan pujian "Saya Mau Ikut Yesus Sampai Selama-lamanya". Selamat pagi, Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah lansia pada hari ini. Kiranya Opa dan Oma dalam keadaan baik dan sehat senantiasa. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami saat ini berkumpul untuk memuji, untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan baik ini, di mana kami diperkenankan, diizinkan untuk tetap dapat beribadah kepadamu meski masih dalam keterbatasan. Kiranya apa yang kami dengar, kami renungkan bersama pada hari ini boleh memimpin hidup kami menjadi lebih baik dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada siang hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini merupakan ayat terakhir dari satu pasal 3 dari ayat 1 sampai ayat 9. Mengapa kita langsung membaca di ayat 9 tersebut? Karena ini adalah menjadi satu kesimpulan mengenai situasi yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, pernahkah di antara kita ada yang mengetahui berapa sih jumlah sel saraf pada otak manusia? Adakah di antara Opa dan Oma yang pernah mengetahui hal ini? Rupa-rupanya dalam sebuah penelitian dikatakan jumlah sel saraf dalam otak manusia itu mencapai 100 miliar. Banyak sekali ya, Opa dan Oma, itu baru di bagian otak, bagian kepala. Belum lagi bagian-bagian tubuh kita lainnya.
Di sana ada banyak sel-sel saraf yang saling terjalin untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Tapi opa dan oma yang dikasihi Tuhan, jumlah sebanyak itu begitu rapi tersusun di dalam tubuh manusia. Terjalin dengan baik, terjalin dengan erat, sehingga saling terhubung satu dengan yang lain dan dapat menggerakkan tubuh manusia. Tidak ada sel-sel saraf dalam tubuh kita yang bisa hidup sendiri, karena mereka saling bergantung, saling terjalin, terhubung dengan sel-sel saraf lain. Ini mencerminkan kepada kita, bukankah kita pun sebagai manusia sosial, kita juga saling membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Tidak ada di antara kita yang dapat hidup sendiri. Kita semua membutuhkan kehadiran keluarga, kehadiran sahabat di tengah-tengah kehidupan kita. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, kota Korintus pada saat itu sedang mencapai kemajuan yang sangat pesat dalam bidang perdagangan, kebudayaan, serta pendidikan. Sehingga kota itu menjadi kota yang sangat baik, sangat membawa keberuntungan, sangat membawa kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya. Tetapi tanpa mereka sadari, membuat mereka menjadi cepat tinggi hati, membuat mereka merasa sombong, menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain, sehingga akhirnya muncul perselisihan, muncul ketamakan, muncul kecurangan-kecurangan di antara perilaku mereka, opa dan oma. Bahkan itu juga membuat kejahatan moral di antara mereka semakin meningkat, karena mereka mengedepankan nilai-nilai kekayaan mereka, kepandaian mereka, kemampuan mereka masing-masing. Sehingga banyak cara yang akhirnya mereka lakukan hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada akhirnya opa dan oma yang dikasihi Tuhan, mereka hidup saling meremehkan satu sama lain. Mereka hidup saling meninggikan diri. Mereka hidup saling menjatuhkan orang lain. Bayangkan kota yang berkembang pesat, kota yang semakin cepat dalam pertumbuhannya, kini pelan-pelan mulai hadir benih-benih perpecahan di antara mereka. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, inilah kira-kira kondisi yang tengah dialami jemaat di Korintus, sehingga membuat Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Korintus. Dia menyadari bahwa hidup anak-anak Tuhan yang ada di jemaat Korintus akan menjadi penuh dengan bahaya, karena mereka akan diisi dengan perselisihan, pertikaian, pertengkaran di antara anggota sesama anak-anak Tuhan. Dan Paulus tidak rela jika persekutuan yang tengah dibangun, dirawat dan dijaga akhirnya pecah hanya karena perselisihan di antara mereka, hanya karena kepentingan, keinginan di antara mereka. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kembali keberadaan jemaat Tuhan di sana tidak lepas adalah sebagai kawan sekerja Allah. Mereka bukan lawan, tapi mereka adalah kawan. Kata kawan sekerja ini dalam bahasa Yunani adalah sinergoi. Dalam bahasa Indonesia diserap menjadi kata sinergi atau sinergis. Dan dalam kata ini terkandung ada makna jalinan, jejaring, interaksi, dan kerjasama yang kuat di antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika kita bekerja, ketika kita bersama-sama dalam sebuah persekutuan, alangkah baiknya jika kita sama-sama belajar menghargai, menghormati keberadaan orang lain, menganggap setiap orang lain adalah kawan dan bukannya lawan, sehingga kita meminimalisirkan terjadinya perselisihan,
pertikaian di antara kita. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, memang menjalin di antara perbedaan-perbedaan di antara kita bukanlah hal mudah. Kadang-kadang kita berbenturan dengan adat, dengan tata cara, dengan gaya bicara, atau dengan sikap dan cara berpikir orang lain yang berbeda dengan kita. Dan itu semua bisa menimbulkan pertikaian di antara kita. Jangankan dalam pertemanan, mungkin terjadi juga dalam kehidupan di keluarga kita, dengan pasangan atau dengan anak-anak kita. Alangkah baiknya jika dalam perbedaan itu kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Belajar untuk mendengar dan belajar untuk menjadi kawan yang baik, sahabat yang baik, seperti yang Allah telah lakukan di dalam kehidupan kita. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, jangan kita jatuh dalam persaingan dan kesombongan seperti yang dialami oleh jemaat di Korintus. Paulus dalam suratnya mengingatkan kepada mereka untuk tidak jatuh dalam persaingan dan kesombongan, karena semua itu hanya akan memisahkan kehidupan anak-anak Tuhan. Dengan demikian, kita pun juga diingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini untuk tetap memiliki kerendahan hati, untuk tetap belajar saling menghargai dan saling menghormati orang lain. Kaum lansia di POK Citra Grand menjadi kaum lansia yang mencontoh, memberi contoh kepada anak-anak muda, kepada generasi muda, bagaimana generasi lansia dapat menjalin kerjasama yang baik, dapat menjadi kawan yang baik untuk setiap generasi, sehingga generasi muda yang berikutnya dapat terus menjaga relasi yang baik, dapat terus memelihara kerendahan hati di dalam hidupnya, dan terciptalah suasana persekutuan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga persekutuan di antara kita, menghindari bibit-bibit perpecahan yang dimulai dari kesombongan diri ataupun dari sebuah perselisihan. Kiranya hanya Tuhanlah yang akan menolong dan menguatkan kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari opa dan oma yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kiranya boleh menguatkan, memampukan kami untuk tetap dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih cenderung mementingkan keinginan kami sendiri, atau kami cenderung mengedepankan ego kami, sehingga terjadi perselisihan, pertikaian di antara kami dengan kawan-kawan seiman kami. Kiranya firman hari ini boleh menguatkan dan mengingatkan kami untuk tetap rendah hati dan menyadari bahwa yang terpenting adalah bagaimana kami menjaga sebuah persekutuan yang harmonis. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam ibadah pada siang hari ini. Tuhan memelihara kehidupan mereka, Tuhan menolong mereka dalam pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Juga bagi setiap opa dan oma, Tuhan berkati dalam kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan opa dan oma terkasih, sehingga senantiasa ada rasa syukur yang dirasakan dan disampaikan oleh opa dan oma. Berkati anak cucu menantu ya Tuhan, agar mereka juga tetap senantiasa kuat dan sehat. Kami juga berdoa dalam situasi pandemi ini, kiranya kami semua dijauhkan dari sakit penyakit yang ada pada saat ini. Kiranya kami semua dalam keadaan baik dan sehat senantiasa. Jikalau ada kerabat, saudara yang kami kenal sedang menjalani isoman atau sedang terkena sakit COVID, Tuhan kiranya yang menjamah dan memulihkan mereka sehingga mereka dapat kembali sehat,
beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pemerintah kami, Tuhan, agar mereka dapat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, terutama dalam masa pandemi ini, agar segera berakhir masa pandemi ini, Tuhan. Demikian pun dengan pemberian vaksin yang diupayakan, kiranya juga boleh menjangkau banyak masyarakat dan virus ini boleh terlepas dari bangsa kami. Tuhan yang Maha Pengasih, inilah seru doa kami, Tuhan. Kami berdoa agar gereja-gereja Tuhan dimanapun berada tetap dapat melakukan pelayanan yang terbaik, tetap dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kepada Opa Oma yang ingin memberikan persembahan, silakan persembahannya dapat ditransfer ke rekening operasional gereja, atau bisa juga Opa Oma memberikannya ketika ibadah sudah berjalan normal kembali. Opa Oma, kita akan memberikan persembahan dengan menaikkan pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Baik Om Opa, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu dan membawa persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan sehingga dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik Opa Oma, kita sudah tiba di penghujung persekutuan lansia kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin yang telah menyampaikan firman Tuhan, kepada Bu Elvi yang selalu setia mengiringi kita dalam persekutuan lansia, juga kepada Kak Agnes dan juga untuk keluarga yang telah mengisi pujian pada ibadah kita pagi hari ini. Juga kepada semua Opa Oma yang setia beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri persekutuan lansia kita dengan menyanyikan pujian Tuhan Gembalaku. Dan Oma yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai Opa Oma sekalian sepanjang masa. Amin.